Keimanan itu ada tingkatan 3. Pertama, membenarkan. Ini dengan hati. Tingkatan kedua adalah dengan mengikrarkan, mengucapkan, menyampaikan. Ini dengan lisan. Tingkatan yang paling tinggi adalah dengan perbuatan. Orang yang bisa membenarkan belum tentu bisa mengikrarkan, mengucapkan, berdebat, berpendapat beda. Orang yang sudah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, belum tentu bisa melakukan perbuatan. Melakukan perbuatan baik, menolak perbuatan jelek. Ini sama dengan korupsi. Orang yang sudah bisa bilang no corruption, belum tentu bisa melakukan perbuatannya, yaitu tidak korupsi. Seperti marahi Muhammad. Kalau kamu lihat ada mobil mogok di jalan, kamu mau ngapain? Kamu mau lihat aja? Kamu mau berhenti? Kemudian bantu dorong, dipinggirkan dulu, lalu kamu pergi. Atau kamu berhenti, kamu bantu memperbaiki, baru kamu pergi. Kalau saya, kata Pak Mari, saya akan membantu memperbaiki. Dengan resiko tangan saya kotor. Tapi yang penting, sampai di rumah saya cuci tangan. Makanya Pak Mari Muhammad dijuluki dengan Mr. Clean. Banyak orang-orang yang concern dengan korupsi, tapi memang nggak viral. Polisi hukum, nggak apa-apa, kita berbuat baik aja, tidak korupsi, masih bisa makan loh. Masih bisa makan pakai nasi dan garam. Suap, sogok, semuanya ditolaknya. Bahkan
Bahkan yang nyogok itu kepala preman, berani Pak Hugeng itu. Beberapa nama lain, Baharudin Lopa, tidak menggunakan fasilitas kantor, misalnya mobil, untuk kondangan. Kondangan ya pakai mobil pribadi, apalagi di hari Minggu. Diberi bensin, dia tolak. Karena saya udah dapat jatah bensin sendiri. Ada lagi, Muhammad Hatta, Todung Mulia Lubis, Natalia Subagio. Ini adalah nama-nama orang yang masih giat, yang pada masa hidupnya itu teguh dengan prinsipnya. Teman-teman, ada orang yang lantang mulutnya meneriakkan, ayo kita berantas korupsi, tapi dia mau makan duitnya orang. Ada orang yang diem, dia nggak korupsi, tapi dia punya prinsip, yang penting saya tidak. Ada orang yang menganggap ini bukan korupsi, padahal itu korupsi. Bahkan Hotman Paris, pengacara terkenal itu, bilang Nadiem Makarim itu tidak makan duitnya. Akan saya buktikan itu, Prabowo. Dia berani bilang gitu. Kalau saya, Nadiem makan duitnya atau tidak, tapi yang pasti negara dirugikan. Itulah korupsi juga. Teman-teman, selamat pagi, selamat ngopi, selamat berinspirasi. Saatnya berbagi inspirasi. Santai aja, tapi penuh makna. Ngulik tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan panutan. Tokoh bicara, inspirasi nyala. Ngopi santai. Bahas tokoh, isi otak nambah, hati nambah. Dari cerita tokoh, lahir cerita, lahir semangat yang baru. Santai ngobrol, kenal tokoh, tambah ilmu. Ngopi dulu, kita dapatkan ilmu. Berikut adalah tokoh Indonesia yang masih hidup, konsisten melawan korupsi. Prinsip yang dipegang dan perjuangannya. Tapi saya nggak nemu banyak. Saya hanya nemu 2. Novel Baswedan dan Teten Mas Duki. Novel Baswedan itu dulu penyidik KPK. Sekarang jadi simbol kebenaran dalam upaya pemberantasan korupsi. Pernah mengalami penyerangan, penyiraman air keras di mukanya karena dia menjalankan tugasnya. Prinsip apa yang dipegang? Dia bilang gini, kedaulatan hukum. Ya, kedaulatan hukum. Setiap orang harus sama di mata hukum. Transparansi dan kejelasan di mata hukum.
sorry, proses tidak ada intervensi, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Itu novel Baswedan. Dia tidak takut resiko. Yang kedua, Teten Mas Duki, mantan aktivis ICW, Indonesian Corruption Watch. Dia punya moral yang tinggi, dia punya agama yang kuat, tanggung jawab sosial melawan korupsi. Dan pentingnya pengawasan yang terus-menerus. Tapi ini Teten saya nggak punya banyak cerita. Karena setelah dia jadi menteri, nampaknya dia terbenam di antara lingkungan yang sedemikian korupnya. Kadang perjuangan buat jujur itu nggak cuma butuh niat, tapi juga nyali. Hari ini kita bahas sosok yang pernah diserang karena kebenaran, tapi tetap teguh berdiri. Penyidik KPK yang nggak pernah tunduk sama rasa takut. Bayangin, gara-gara ngungkap korupsi besar, disiram air keras sampai matanya rusak. Tapi justru di situ semangatnya makin nyala. Prinsipnya simpel. Kalau kita diam, korupsi akan semakin jadi budaya. Jadi novel Baswedan ini menjadi simbol keberanian. Tahun 2017, Pak novel ini sedang menyelidiki korupsi gede, diserang pakai air keras waktu berangkat sholat subuh. Tapi dia setelah dirawat tenang aja. Dia bilang gini, saya cuma korban kecil, yang lebih penting adalah melawan sistem yang melindungi korupsi. Kasus yang dia selidiki apa? Kasus EKTP, 5,9 triliun rupiah. Kerugian negara 2,3 triliun rupiah. Yang terlibat DPR, menteri, pengusaha besar. Jadi novel ini menyelidiki aliran dananya. Setia Novanto, ketua DPR, tersangkut. Jadi teman-teman, kembali ke dasar. Kita mau membenarkan dalam hati, kita mau membenarkan dengan perkataan, atau kita mau menolak dengan perbuatan mengenai korupsi ini. Tapi di antara tiga itu, dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Anda bisa membenarkan kalau Anda punya ilmu pengetahuan. Anda bisa menentang dengan percakapan kalau Anda punya dasar ilmu pengetahuan. Anda bisa menentang dengan perbuatan kalau Anda punya dasar ilmu pengetahuan. Semakin mendalam ilmu pengetahuan Anda, semakin bermakna perjuangan Anda untuk menentang korupsi. Dimulai dari diri sendiri. Contoh, waktu kerja
kerja, dan gaji. Apakah saya sudah bekerja sesuai waktu yang ditentukan? Ataukah jam kerja saya kurangi dengan gaji yang tetap sama? Ataukah waktu kita berlebihan yang kita korbankan, kita terima gaji yang sewajarnya saja? Dua, masalah hak yang Anda terima, gaji, bonus. Apakah betul itu hak Anda? Mulai dari rekrutmen. Anda terima karyawan, Anda bantu karyawan itu lebih dari yang lain, kemudian Anda diberi ucapan terima kasih. Pelayanan. Anda appraisal, jaminan nasabah. Nasabah senang dan memberikan tips untuk Anda. Anda melayani konsumen, barang pecah belah, makanan, dan lain sebagainya. Kalau Anda diberi tips, apakah itu hak Anda? Pembenaran. Pak, di sini sistemnya belum tahu, Pak. Masalah uang-uang kayak gini itu nggak ada aturannya. Hak diri dan kewajiban perusahaan. Ketika Anda mendapatkan uang-uang dari bukan kantor, misalkan dari supplier, kemudian itu Anda terima karena Anda merasa gaji dari kantor kurang. Pak, orang lain juga melakukan, Pak. Berarti kan boleh. Hati-hati. Nih, saya kasih uang. Jangan ngomong ya. Yang penting orang lain tidak tahu. Atau pembenaran. Ini yang saya ambil sedikit, Pak. Tidak sebanding dengan pengorbanan saya, kesetiaan saya kepada perusahaan ini. Padahal perusahaan tidak kurang menghargai saya. Ya kan? Kenapa Anda nggak resign aja? Cari perusahaan yang menghargai Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.